Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu persekutuan teruna kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Kita bersaat teduh sejenak. Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir pada saat ini dan apa yang berikutnya. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang masih Engkau berikan kepada kami sampai di pagi hari ini. Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini juga Bapa, kami akan membaca sedikit daripada kebenaran berita firman-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu mau hadir di tengah-tengah kami kekelayan yang ada saat ini, dan juga adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu mau menuntun kami, agar pembacaan kebenaran berita firman-Mu ini dapat kami pegang dalam kehidupan kami selama sepekan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 383, Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah dan apa yang berikutnya. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Kak Fitri dan Kak Yosi akan membacanya secara berbalas-balasan, dan di ayat yang ke-23 akan kami bacakan secara bersama-sama. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu.
dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab kita. Untuk firman Tuhannya, kelas EK akan disampaikan oleh Kak Mary dan kelas Dwi akan disampaikan oleh Kak Dianti. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua? Senang sekali ya kakak bisa menyapa adik-adik di pagi hari ini. Walaupun kita melalui media online ini, kakak berharap adik-adik bisa tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibacakan tadi dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 untuk kelas Dwi. Kakak ingin sedikit berbagi sebuah pandangan jika adik-adik kita membayangkan apabila dalam satu undangan jamuan kasih kita ada di tengah-tengah persekutuan tersebut, kemudian terjadi keributan, kekacauan, kemudian ada pertengkaran sehingga orang di sana tidak lagi menikmati satu persekutuan yang indah, perjamuan yang indah karena hal-hal yang sangat sepele, yakni seperti kehabisan persediaan makanan, kemudian para tamu undangan mulai minum dan mabuk. Apa yang akan adik-adik lakukan jikalau adik ada dan berada di tempat itu? Pasti adik-adik akan mengoceh, mengomel, dan bahkan menggerutu serta merasa kecewa. Karena yang pasti ketika kita ada di tempat itu, pasti kita akan merasa nyesel ya ada di tempat kayak begini dan kondisinya seperti itu. Pasti kita tidak akan lagi mau kembali ke tempat itu, bukan? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan apa yang dialami oleh jemaat di kota Korintus, di mana jemaat di kota Korintus ini adalah jemaat yang baru bertumbuh, dan Paulus sangat mengasihi jemaat di kota Korintus ini. Mengapa kakak bilang Paulus sangat mengasihi jemaat di kota Korintus? Karena jemaat di kota Korintus memiliki 3 masalah. Yang pertama adalah adanya perpecahan yang terjadi karena beberapa pemimpin mengkultuskan jemaatnya, dan mereka, para jemaat ini mengkelompokkan diri. Ada yang mengikuti jemaat dari golongan Apolos, ada yang mengikuti golongan dari jemaat Kefas atau Petrus, ada juga yang mengikuti jemaat dari Rasul Paulus sendiri. Mengapa bisa terjadi demikian adik-adik? Karena saat Rasul Paulus waktu itu bersama dengan rekan-rekannya Aquila, Priscilla dan juga Silas dan Timotius membuat satu persekutuan yang indah di jemaat di kota Korintus supaya mereka bisa membangun dan memperkenalkan tentang berita keselamatan bagi orang-orang di kota Korintus. Adik-adik, seperti yang kita tahu, kota Korintus itu adalah kota yang begitu strategis tempatnya, di mana masyarakatnya sangat majemuk. Banyak orang yang ada di situ adalah orang dari golongan Yahudi dan golongan Yunani, dan juga ada yang tidak berasal dari golongan-golongan itu. Mereka semua tinggal di daerah itu adik-adik. Seperti yang kita ketahui bahwa kota Korintus syarat dengan berbagai penyembahan berhala, di mana banyak dewa-dewa dari peninggalan
sejarah Yunani dan Romawi ada di sana. Adik-adik, di mana kebiasaan daripada orang-orang ini adalah mereka terkenal dengan adanya kota seks. Adik-adik bisa bayangkan ketika orang-orang ini dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama, mereka mengenal kebenaran berita Injil, tetapi mereka berbuat masih sama dengan kebiasaan-kebiasaan mereka ketika mereka belum mengenal Kristus. Sangat disayangkan, bukan? Inilah yang terjadi ketika orang-orang ini berlaku seperti itu. Makanya ada banyak perpecahan, dan Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan kondisi jemaat di kota Korintus. Maka dari itu Rasul Paulus berinisiatif untuk membuat surat untuk jemaat di Korintus ini dengan menasehatkan mereka, menegur mereka, dan memperingatkan mereka. Dan juga adik-adik, ketika orang-orang ini sudah mempercayai Tuhan Yesus, yang kedua adalah perpecahan karena kesombongan rohani yang terjadi di antara jemaat-jemaat ini. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena ketika mereka mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal Yesus Kristus, mereka menerima karunia-karunia. Dan ketika mereka menerima karunia-karunia tertentu, mereka saling pamer satu dengan yang lainnya, dan menjelekkan satu dengan yang lainnya, merendahkan satu dengan yang lainnya. Tidak lagi ada penghargaan di antara mereka, dan mereka mengkotak-kotakan iman percaya mereka. Yang ketiga, diskriminasi tentang kehidupan sosial, yang artinya ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Adik-adik, yang perlu kita ketahui adalah di kota Korintus itu pendapatan atau profesi orang-orangnya itu berbeda-beda. Ada yang dari pejabat, bangsawan, sampai kepada pedagang-pedagang kaya, dan juga buruh serta budak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pembacaan kali ini kita melihat bagaimana situasi yang terjadi saat itu di kota Korintus, di mana pada saat pertemuan jamuan malam, yaitu jamuan kasih sebelum perjamuan, mereka menghidangkan berbagai macam makanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para orang-orang kaya ini, adik-adik, mereka malah menyantap habis hidangan yang ada dan seharusnya untuk dinikmati bersama-sama di dalam persekutuan itu, di mana makna dari persekutuan itu adalah saling berbagi, saling mengasihi, menghargai, saling menuntun, saling membantu, saling mendukung, saling memberikan perhatian satu dengan yang lainnya, ternyata tidak berjalan dengan baik. Karena apa, adik-adik? Karena sifat-sifat keserakahan dan keegoisan daripada orang-orang kaya yang merasa diri bahwa mereka memiliki kebebasan, mereka memiliki hak, mereka memiliki segalanya, dan mereka bisa berbuat apa saja, bahkan tidak lagi mempedulikan sesamanya, yakni orang-orang yang miskin, yang mungkin saat itu pada saat pemberitaan surat ini, kenapa Rasul Paulus menegur mereka? Karena mungkin orang-orang miskin ini yang berprofesi sebagai buruh, sebagai budak, mereka terlambat untuk datang ke undangan itu. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka melihat, pasti mereka akan merasa kecewa karena mereka tidak mendapatkan bagian dalam santapan itu. Adik-adik, hal ini sangat memalukan. Karena apa, adik-adik? Hal-hal ini tidak sangat dewasa untuk ditiru. Karena keegoisan, keserakahan, mereka tidak lagi bisa menghargai sesamanya. Dalam menyikapi hal ini, adik-adik, Rasul Paulus menegur dan menasehati mereka, yaitu orang-orang kaya ini, untuk mempergunakan kebebasan mereka secara bertanggung jawab. Artinya, tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain, terutama bagi saudara-saudaranya yang tidak memiliki apa-apa atau yang miskin. Adik-adik bisa bayangkan nggak bagaimana perasaan Paulus ketika melihat ada ketimpangan, ada jarak sosial antara yang kaya dan yang miskin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus sangat bertindak sangat keras melalui suratnya. Ia ingin menyadarkan orang-orang kaya ini supaya mereka memaknai arti perjamuan kasih, di mana tindakan mereka di dalam menikmati perjamuan kasih harus berdasarkan dari kasih Yesus itu sendiri. Mengapa demikian?
Karena jamuan kasih ini mengingat dan merayakan bagaimana Tuhan Yesus telah berkorban buat mereka. Bagaimana Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang begitu besar mau menyelamatkan mereka dari dosa. Sudah semestinya rasa egois, rasa serakah, keinginan untuk memiliki segalanya, itu mereka hilangkan di dalam persekutuan ini. Supaya persekutuan ini dapat kembali baik dan dapat kembali utuh di dalam kebersamaan mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hal ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menyadarkan mereka bahwa tindakan mereka sangat menghina saudara-saudara mereka yang berkekurangan. Rasul Paulus dalam hal ini tidak bertindak di luar kendalinya, tetapi dia bertindak berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Rasul Paulus menghendaki bahwa setiap orang yang mengambil bagian di dalam perjamuan malam sebelum perjamuan kudus itu, mereka seharusnya menyelenggarakannya dengan rasa ungkapan syukur. Sebab apa? Sebab karena kasih Tuhan Yesus bagi hidup mereka yang telah menebus dosa-dosa mereka, mengajarkan mereka bahwa betapa besar kasih Allah itu yang rela memberi, yang rela berkorban, dan rela melayani seperti teladan Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 10, di firman Tuhan, dia berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amsal 29 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apa kaitannya dengan kita untuk kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita belajar untuk memahami sikap yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain, yakni bagaimana kita belajar untuk mengelola kebebasan yang Tuhan berikan itu sebagai anugerah bagi setiap kita orang percaya, untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Contohnya adik-adik dalam kehidupan kita saat ini, adik-adik tahu ya, karena pandemi ini adik-adik kita tidak bisa saling bertegur sapa secara langsung, berjabat tangan, saling mendoakan secara langsung, tetapi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, marilah kita menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat yang ada di lingkungan kita tinggal. Dengan cara apa adik-adik? Kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita yang memerlukan bantuan kita, atau sesama kita atau tetangga kita yang mungkin berkekurangan sandang dan pangan mereka. Tugas kita adalah bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini supaya kita tidak menjadi orang yang egois dan serakah. Tetapi marilah kita jadi orang yang peduli dan mengasihi sesama kita dengan berbagi apa yang ada pada kita untuk sesama kita. Contoh yang lain adalah ketika Tuhan memberikan kita kebebasan, hendaknya kita harus mempergunakan kebebasan itu secara bertanggung jawab dengan cara memikirkan perasaan, kebutuhan, dan harapan orang lain. Contohnya adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh berpendapat, tetapi harus disampaikan pada saat yang tepat. Kita bebas untuk bergaul, tetapi ingat, kita harus bergaul supaya tidak melanggar norma dan aturannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada akhirnya marilah kita membuang segala sikap yang egois dan serakah dalam kebebasan kita. Karena jika tidak, itu akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Belajarlah untuk mengendalikan diri, bersikaplah untuk selalu rendah hati dan lemah lembut, sehingga kita bisa menciptakan sukacita dimanapun kita berada, baik dalam pergaulan kita, juga di dalam persaudaraan persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Mary dan Kak Dianti, kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan, Selalu Bertekun, dan apa yang berikutnya. Doa syafaat kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Dianti. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17-23. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang tidak egois dan serakah, tetapi ajar kami Tuhan untuk memiliki sikap yang baik, sikap yang lemah lembut, ramah, serta memberi kepada orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Terlebih khusus ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa ya Bapa buat para hamba-hambamu yang boleh menyampaikan berita firman Tuhan melalui media online di minggu pagi ini. Tuhan berkati mulut bibir mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, dan biarlah apa yang boleh disampaikan oleh hamba-hambamu di pagi hari ini Bapak dapat memberikan pertumbuhan iman yang baik bagi jemaat yang boleh mendengarkannya. Kami berdoa buat pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini ya Bapak. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai para hamba-hambamu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kabar, berita, sukacita ini Bapa, sehingga banyak orang yang boleh diberkati di dalamnya dan boleh menyatakan iman percaya mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam surga, belajar dalam kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami sampai dengan hari ini. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih khusus buat masyarakat di Nusantara ini Bapa. Dengan adanya virus corona COVID-19 ini Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara ini Bapa, dari Sabang sampai Merauke, sangat prihatin ya Bapa melihat kondisi yang semakin hari berita-beritanya semakin buruk. Tuhan, kami mau menyerahkan negeri kami yang tercinta ini Bapa, terkhusus untuk para pemimpin kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan Bapak Maruf Amin dan juga seluruh jajarannya, dan juga aparat keamanan, tim-tim medis kesehatan, dan juga ya Tuhan orang-orang yang berhati baik ya Bapa, yang bermurah hati untuk menolong sesamanya yang terkena musibah pandemi ini Bapa. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sakit akibat COVID ini ataupun
yang sakit karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah tubuh mereka yang lemah, sehingga Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan serta kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, yang menderita sakit penyakit. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, buat setiap bangsa-bangsa yang mengalami hal serupa seperti bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berdiri di atas setiap masalah-masalah kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap bangsa-bangsa yang terjangkit sakit COVID Corona 19 ini Bapa, supaya kami Tuhan semuanya dapat dipulihkan dan orang-orang yang sakit ini Tuhan dapat disembuhkan, dan kami semua dapat menjalankan kembali kehidupan kami seperti sedia kala. Ya Tuhan, begitu besar harapan kami Tuhan untuk segera pulih Tuhan dari keterpurukan dalam kondisi bangsa dan negara kami yang sampai sekarang ini Tuhan masih berjuang melawan virus ini Bapa. Berikan hikmat dan kemurahan-Mu Bapa, terkhusus buat kami yang ada di Pulau Bali ini Bapa. Berkati Bapak Gubernur Bali kami, Bapak Wayan Koster, bersama dengan staf dan jajarannya ya Tuhan, yang turut menjaga kestabilan ekonomi yang ada di Pulau Bali ini. Tuhan tahu banyak saudara-saudara kami yang di PHK karena kehilangan pekerjaan mereka. Dan juga ya Bapa, buat orang tua adik klien kami yang mengalami hal serupa dengan orang lain, bahkan dengan kami kakak-kakak lain yang mungkin mengalami hal yang sama Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kondisi ini cepat membaik ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami ketahanan uji Tuhan, supaya kami bisa dan mampu menjalankan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kami masih bisa Tuhan menikmati anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Walaupun nilainya sangat sedikit, tetapi kami percaya lewat hal yang sedikit itu Tuhan mau membuatnya besar. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Bapa buat gereja kami dan gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkatilah misi, visi, dan pekabaran Injil yang boleh disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami semua di situasi yang seperti ini, kami boleh berapi-api di dalam Tuhan, kami boleh bersemangat di dalam Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan bahwa ada kegerakan-kegerakan yang besar di dalam gereja-Mu ini Bapa, sehingga banyak orang boleh melihat betapa Tuhan sungguh dahsyat, Tuhan sungguh besar. Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Meskipun banyak orang yang mungkin hidup dalam ketakutan akhir-akhir ini, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami mampu memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang boleh menyatakan firman Tuhan, meskipun bukan secara langsung melalui seminar-seminar, pertemuan-pertemuan atau ibadah-ibadah yang diselenggarakan di rumah-Mu yang kudus. Hanya dengan media online, media sosial, mereka pun dapat melakukan itu Tuhan. Biarlah jemaat boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan mereka juga boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Terkhusus buat gereja kami di GPIB Maranatha di Denpasar. Berkatilah setiap para pendeta yang boleh melayani Tuhan, baik pendeta organik maupun non-organik, yang boleh Tuhan percayakan untuk menyatakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan secara live streaming di setiap hari Minggu, dan juga di ibadah-ibadah keluarga. Kami mohon Tuhan berkati mereka dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan dalam rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan pelihara mereka juga orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat setiap pelayanan yang kami boleh ikuti saat ini.
baik yang mengambil bagian di dalam pelayanan liturgi maupun di dalam pemandu lagu, bahkan organis dan juga bagian kameramen Tuhan. Biarlah semuanya boleh diberkati Tuhan, sehingga ibadah-ibadah yang berlangsung secara live streaming ini dapat memberkati banyak orang dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang saat ini belum percaya. Sehingga lewat ibadah-ibadah ini Bapa, mereka juga boleh diberkati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa buat persekutuan teruna kami. Kami berdoa buat adik-adik layan kami yang saat ini mereka berada di rumah masing-masing, beribadah di rumah dengan mengikuti program live streaming ini Tuhan, di dalam bahan pengajaran kelas EK maupun kelas UI. Berkati mereka dan orang tua mereka, cukupkan setiap kebutuhan adik-adik layan kami. Berikan mereka hati yang mau, rindu dan selalu mau dibimbing, diajar dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan yang mereka jalani benar-benar mereka jalani dengan hidup takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang merusak, pergaulan-pergaulan yang buruk, yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Tetapi biarlah mereka Tuhan boleh memberikan diri mereka untuk mau dibentuk, diajar melalui pembinaan-pembinaan yang ada, supaya mereka Tuhan dapat tetap terpelihara di dalam kegiatan mereka sehari-hari bersama dengan keluarga mereka masing-masing, supaya mereka juga mampu menjadi teruna-teruni yang boleh menjadi teladan bagi sesama mereka. Ajar mereka Tuhan untuk menjadi teruna-teruni yang mau memberikan diri mereka untuk mau dibentuk dan peduli terhadap sesama mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka dan keluarga mereka, bahkan orang tua mereka Tuhan, di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing, sehingga kasih Tuhan juga boleh senantiasa berada di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam kondisi yang terpuruk, sakit penyakit, atau bahkan mereka yang terhilang Tuhan dari sanak keluarga mereka. Tuhan, kasihani mereka. Apapun yang Engkau perbuat lewat kehidupan kami, berkatilah kehidupan mereka juga. Biarlah Tuhan, banyak orang-orang ini juga dipelihara dan terpelihara oleh tangan-tangan yang baik, yang boleh mau memberikan sumbangan kepada mereka dan memelihara mereka Tuhan, seperti Tuhan memelihara dan mencukupkan setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu. Begitu besar dan banyaknya kerinduan kami untuk berdoa buat banyak hal, tetapi biarlah semuanya Engkau sempurnakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Ya baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dan yang seterusnya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya.
Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah pimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Ya Bapa yang dalam surga, kiranya Engkau mau berkati apa yang sudah kami bicarakan tadi ya Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa yang dalam surga, kiranya Engkau mau pimpin kami dalam hari-hari berikutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini. Kita kakak-kakak layan akan menyanyikan Mars Pelka Persekutuan Teruna untuk adik-adik di rumah.